Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudinata Jampramudia. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum kami memulai hasil dari presentasi kami, izinkan saya untuk mengenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama, Ia. Yang kedua, Risha. Yang ketiga, Dewi. Baiklah, untuk pemateri yang pertama, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya Risha Armayanti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran. Metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Secara khusus, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajaran. Yang keempat, metode dipilih guru dengan azas di atas berdasarkan pertimbangan praktis, rasional, dikuatkan oleh kiat dan pengalaman guru mengajar. Yang terakhir, metode ini menjadi suatu metode yang dapat digunakan secara kombinasi atau sintesis terpadu dan dilengkapi dengan media tertentu, bahkan multimedia. Di sini juga ada 5 poin alasan guru memilih atau menetapkan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, metode ini sesuai dengan pokok bahasan dalam rangka lebih mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode ini menjadi kegiatan siswa dalam belajar dan meningkatkan motivasi atau semangat belajar. Yang ketiga, metode ini memperjelas dasar, kerangka, isi, dan tujuan dari pokok bahasan sehingga pemahaman siswa makin jelas. Halo, perkenalkan nama saya Tia Anggrini. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang ada dalam pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode ceramah dengan kombinasi metode yang sangat bervariasi. Metode ceramah ini bertujuan untuk menyampaikan informasi ataupun materi pelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, membangkitkan hasrat, minat, dan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, waktu yang diberikan terbatas, sedangkan materi yang disampaikan cukup banyak. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi, atau pengalaman di antara peserta, sehingga dicapainya kesepakatan pokok-pokok pikiran, gagasan, ataupun kesimpulan. Manfaat penggunaan metode diskusi ini yaitu untuk menumbuhkan membina sikap serta perbuatan siswa yang demokratis. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan cara berpikir kritis, analitis, dan logis. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kerjasama, sikap toleransi, dan rasa sosial. Yang keempat, membina kemampuan untuk mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah pembahasan suatu topik dengan cara tukar pikiran antara dua orang atau lebih dalam kelompok-kelompok kecil yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengembangkan kesamaan pendapat atau kesepakatan untuk mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu persoalan. Perkenalkan, nama saya Dewi. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari teman saya yang sebelumnya terkait jenis-jenis metode pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Yang keempat, metode tanya jawab. Apa itu metode tanya jawab? Metode tanya jawab adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan membuat pertanyaan dari sang guru yang harus dijawab oleh siswa. Begitupun sebaliknya, siswa memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh sang guru, baik itu secara tertulis maupun lisan. Pada metode ini memiliki tujuan untuk memberikan tekanan perhatian kepada bagian pelajaran yang dipandang atau dipelajari siswa agar mampu mengetahui perumusan yang baik dan benar, serta mengetahui jalan berpikir siswa secara sistematis dan logis dalam memecahkan suatu masalah. Yang kelima, metode curah pendapat. Apa yang dimaksud dengan metode curah pendapat? Metode curah pendapat adalah suatu bentuk forum diskusi dalam rangka menampung sebuah pendapat atau gagasan dari semua peserta. Forum ini dibentuk apabila jumlah anggotanya lebih dari satu orang. Dalam forum ini, jika ada yang sedang menyuarakan pendapat, maka peserta yang lainnya wajib menanggapi serta mendengarkan pendapat
dan siswa tersebut disuruh untuk mencari jawaban dari masalah tersebut serta menyimpulkan jawaban yang telah mereka temukan. Tujuan dari metode ini ialah mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar lebih cepat tanggap, cermat, dan bernalar, serta mereka mampu memutuskan sesuatu dengan 7. Metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah adalah suatu metode penyajian pelajaran dengan cara mahasiswa diharapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan baik secara individual ataupun secara kelompok. Bertujuan 1. Mencari jalan keluar dalam menghadapi masalah-masalah secara rasional. Yang 2. Mencari cara pemecahan masalah untuk meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri. 8. Metode praktik lapangan. Metode praktik lapangan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Keunggulannya dari metode ini adalah pengalaman nyata yang diperoleh dari langsung dan dirasakan oleh siswa. Dan yang 9, metode simulasi. Metode simulasi adalah metode praktik yang bersifat untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar keterampilan mental ataupun fisik. Contohnya, misalnya pada saat sebelum ujian, seseorang siswa tersebut melakukan simulasi ujian terlebih dahulu sebelum benar-benar mengikuti ujian yang asli. Yang ke-10, metode permainan. Metode ini digunakan sebagai bagian dari proses belajar, bukan hanya untuk mengisi kekosongan saja, tetapi permainan sebaiknya dirancang menjadi satu aksi atau kejadian yang dialami oleh peserta didik sendiri, kemudian ditarik dalam proses refleksi untuk menjadi hikmah yang mendalam, yang akan dimasukkan ke dalam prinsip, nilai, atau pelajaran. Baik, kesimpulan dari metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individual ataupun secara kelompok. Sekian, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.